Ya kan, boleh dong ceritain dulu dong singkat karakter ya. Walaupun tadi gue bilang nanti pengen disentil lak-lakannya ya. Udah tahu mau tunangan, masih aja ya. Bandel ya kan. Enggak bandel lagi nih, ketahuan. Belum nonton nih. Jadi penasaran. Roy, gimana untuk memerankan Dandi ada apa? Kamu mesti analisa dulu kah atau enggak kok ini gua banget gitu? Jujur karakter dia ini karakter yang lumayan paling menarik selama aku main gitu, karena layarnya banyak. Waktu dia ketemu sama Rena, ketemu keluarga Rena gitu. Tapi emang waktu pertama kali syuting banyak ngobrol sama Ibu Dina. Kira-kira apa sih yang Ibu lihat dari karakter ini? Apa sih karakter yang dipengen? Kekanakannya kah? Karena menurut aku karakter Dendi itu mungkin orang ngeliatnya nyebelin, tapi menurut Dendi itu ya emang gue lahir begini. Emang sifat gue tuh begini, jadi dia tidak bisa disalahkan. Kalau menurut dia tidak salah gitu. Ya udah sih itu. Itu ya, jadi nggak bisa disalahan. Nggak bisa disalahin orang kayaknya dari dulu. Ya kan? Dan ini kan dari keluarga ini ya, terpandang ya, akhirnya menciptakan. Oke. Dan juga Rena. Halo Rena, apa kabar? Aku manggil biar kita dapat ya, biar kita dapat. Rena, kamu bingung nggak untuk menentukan? Kamu sih udah nggak bingung ya menentukan ya. Tapi akhirnya seorang Clara Bernadette akhirnya dapat kesempatan untuk series yang ini kayaknya adegan-adegan baru banget ya. Adegan-adegan itu, adegan bikin lutut lemas. Ya. Banyak banget ya, yang bikin lutut lemas, Ren lagi Clara. Tapi series ini kan banyak banget yang bikin lutut lemas ya. Oh banyak? Jadi besok, ini kan skandal, jadi banyak banget bikin deg-degannya. Oh banyak ya? Aku nonton di belakangnya sambil tutup mata. Perasaan waktu syuting gak begini gitu ya? Gitu. Tapi berarti banyak Pas adegan. syuting juga tutup mata gak sih? Tapi kan kita semua orang yang tutup mata waktu itu pas syuting. Oh iya. Cuma sutradara doang soalnya, iya. Clara, ini kan ya pokoknya bikin lutut lemas ya. Tapi bukan cuma adegan-adegan itu aja ya, tapi semua bikin lemas. Banyak adegan-adegan bikin lemas. Akhirnya menjadi seorang Clara mendobrak karakter selama ini. Apa yang Clara lakukan? Wih sedap banget ya, dobrak udah kayak maling didobrak pintu. Oke, buat menjalankan karakter Rena sendiri, ini menurut aku karakter yang cukup sangat menarik. Karena Rena ini bisa dilihat tadi sebenarnya dia perempuan yang sangat mandiri. Tapi dia tuh dikekang dengan keinginan-keinginan orang tuanya. Jadi, tapi ngeliat orang tua saya di belakang sini. Fokus Rena di sini adalah gimana menjaga image keluarganya dan kebahagiaan keluarganya itu adalah kebahagiaan Rena. Itu yang dia jaga. Jadi akhirnya ngebuat karakter Rena ini yang harusnya mungkin dia bisa mengikuti impiannya, tapi akhirnya dia harus mengurung dirinya, menghukum dirinya untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan keluarganya. Tapi yang menarik di sini, Rena ini akan belajar melalui banyak tantangan. Dia akan mulai berani mengeluarkan apa yang diinginkannya. Oke, terima kasih ya Clara. Sekarang Maxim. MC nggak boleh pindah ke sebelahnya ya? Maxim, kamu berapa? Dua mic aja gimana? Jangan ngomong gitu lah. Jadi gak enak. Maxim, kamu butuh apa ya? Ini kan aku langsung aja ya karakternya kan ini kayaknya yang idaman banget gitu ya. Pokoknya udah yang the good personnya gitu kan ya. Sampai akhirnya kalau karakter dia udah tahu banget ya. Tadi karakternya apa? WO ya? Ya aku WO. WO ya. Nah, ini kalau diceritakan ini punya masa lalu dengan Rena. Iya. Iya kan? Nah, akhirnya untuk membangun emosionalnya si Bayu ke Rena ini susah nggak? Oh enggak. Enggak. Kenapa? Gampangnya kenapa? Oke, jadi Bayu ini sih memang menarik banget sih. Kayaknya seharusnya dia dipromosi jadi detektif ya nanti pas episode 6 kayaknya menurut aku. Siapa? Tapi Siapa jadi detektif? Bayu. Oh, Bayu. Oh, kira gua Mbak. Gua udah kayak Era aja. Oh, Bayu ya, ya baiklah. Iya, jadi pertanyaannya gimana? Lu pasti terpaku dengan kecantikan saya. Emang kita sama Luna Maya? Jadi untuk membangun karakter Bayu yang akhirnya tadi kamu bilang kan, akhirnya dia dari orang yang sebenarnya terima-terima aja, akhirnya menjadi seorang yang gue akan mendobrak lagi bahasanya. Iya, karakter Bayu ini kan memang situational banget kan. Yang bikin menarik itu adalah ceritanya sih, benang merahnya yang gimana ada sekadar yang tiba-tiba terjadi.
Bayu ini kan sebenarnya orang biasa, dia WO yang benar-benar humble, terus tiba-tiba ada sesuatu yang besar yang tiba-tiba datang yang juga ada bumbu-bumbu politiknya itu, dan itu karena cintanya, I don't know why aku tanda kutip ini, cintanya Bayu dan Rena itu sangat pure, dia itu akan ngelakuin apapun untuk mencarikan itu dan ya untuk try to save her sebenarnya sih. Itu yang bikin menarik karena dia itu memang dari background yang nggak aneh-aneh di dunia itu sebenarnya. Dan itu yang bikin aku senang sih, kenapa aku mengambil rekaman terlarang ini, karena karakter itu yang menarik gitu, kayak semua orang itu memang punya potential lah untuk menjadi something bigger, you know. Nah, So itu sih yang terang. Ngerti nggak? Bahasa Inggris ngerti That nggak? make sense, itu make sense. Oh. Benar. Kita harus berpikiran dari out of the box. Wih, sedap. Di sini sudah hadir orang tua dari Rena, ada Bang Wisnu dan juga ada Mbak Sita Nursanti. Boleh ceritakan dong karakternya ini menjadi seorang ayah yang dan ibunya seperti apa di sini? Ayah. Ya. Assalamualaikum. Ya, gaspol. Gaspol sampai tuntas. Ya, yang pertama-tama sebenarnya yang perlu diingetin lagi ya buat yang mau nonton rekaman terlarang, mungkin harus download dan jangan sampai bajakan karena rekaman terlarangnya itu nggak muncul di bajakan. Serius, nggak akan muncul, blur. Teknologi baru ya. Kayaknya udah pintar sekarang. Iya udah pintar. Gimana Kak Rana Sarumpait? Ini benar loh. Ini casting-castingnya memang sengaja ngerjain MC. Bang Wisnu, ini menjadi orang seperti apa di rekaman terlarang ini? Rifno. Kan gue salah kan jadinya kan, aduh potong gaji deh ini. Sebenarnya masing-masing kita di sini megang kebenaran kita sendiri-sendiri ya, bahwa Rena pengen membahagiakan orang tua, saya sebagai orang tua ingin membahagiakan anak. Caranya ya punya masing-masing cara gitu. Kalau saya disalahkan dengan cara saya, sama seperti Roy tadi bilang, kita punya kebenaran sendiri-sendiri di sini gitu. Apa yang saya lakukan ke istri saya, ke anak saya, semuanya untuk membahagiakan kok. Sebenarnya buat yang terbaik ya. Hah? Semua pengen yang terbaik ya. Iya dong. Baik, kita adalah parenting orang tua selanjutnya ya. Ini adalah hati dari orang tua ya. Gimana Bu? Betul sekali Pak. Pak Irsa luar biasa. Kalau ibu gitu kan, karakter Mbak Sita di sini apakah menjadi istri yang menurut, tapi apakah ada adegannya sebagai istri yang memberontak? Nah, untuk itu sepertinya harus ditonton dan diikuti sampai episode terakhir. Tapi yang jelas saya setuju sama yang Rifno bilang bahwa kita semua punya kebenarannya, dan kebenaran Linda di sini adalah dia berbakti kepada keluarga ya, kepada suami. Kemudian juga dia menyayangi anaknya dengan cara yang dia tahu, yang dia lihat dari keluarganya sendiri, bapak ibunya gitu. Dan kemudian ada dinamika cerita terjadi setelah itu yang pada akhirnya Linda ketemu sendiri, oh ini Linda gitu, dan kemudian dia apa itu ya? Nanti lihat di episode berapa ya Bu Dina? Nonton, langganan dulu. Pokoknya menarik lah, ada karakter artnya cukup menarik dari Linda. Oke, ini adalah merupakan sebenarnya gambaran orang tua zaman kini kali ya. Iya. Ya sebenarnya ya. Oke, terima kasih Bang Riznu dan terima kasih juga Riznu. Allahu Akbar. MC-nya lapar kayaknya nih. Memang unik namanya. Iya, susah Bang. Potong gaji 500.000. Habis dong honor gue dong. Nah, di sini juga sudah hadir juga ada Mbak Wanda Hamidah. Mbak Wanda boleh ceritakan dong Mbak Wanda, Mbak dan Wanda, bingung gue. Mbak Wanda di sini berperan sebagai apa dan karakternya seperti apa? Oke, aku berperan dari sini. Kalau kamu lihat Maxim, kegantengan dan kebaikan hatinya itu datang dari ibunya. Jadi memang udah ada di layar tadi.
jadi ibunya Maxim? Udah ada di title. Nanti jadi pertanyaan Mbak. Anyway ya, ya. Anyway, ya udah gitu ceritanya. Jadi aku sosok karakter kalau buat aku agak deja vu ya, karena di dalam area politiknya aku adalah musuh politik. Jadi ada dua sisi as a mother, sebagai seorang ibu yang well of course Rininta ini punya past yang ada past yang gelap dari sisi gelapnya gitu ya, tapi kemudian dan dia move on dan berusaha untuk membayar semua apa yang telah dia lakukan sebelumnya gitu. Dan jadi ada sisi motherhoodnya, dia mencoba payback buat apa yang telah dia selama ini puluhan tahun Pernah dilakukan. dan kehilangan itu dia ingin bayar gitu. Dan kemudian ada sisi politiknya, she's also a politician. Deja vu ya, waktu syuting. Loh, kok kayak gue? Waktu syuting ada kampanye, ternyata itu daerah dapil aku bener. Ini emang pas Reki itu nggak tahu? Nggak tahu ya? Hah? Reki nggak pernah ikut ya? Tapi pas syuting. oh gitu. Aku dulu kampanye di sini. Oh. Kadarullah ya, namanya it's I'm politician. Enggak, inspirasinya dari kamu. Oh iya, sebenarnya ya. Mungkin tadi Mbak Fiona nggak enak nyebut aja. Mbak Wanda. Ternyata based on-nya di situ di sinetron ini gitu. Tapi seru banget ya. Jadi ada seorang ibu yang memang punya background di masa lalu yang akhirnya pengen membayar dia buat kebaikan anak di masa depan. Yes, dan ada motherhood-nya, dia juga also politician yang is very tough dan punya idealisme yang besar dan harus bertemu dengan Pak Irsan sebagai musuh lawan politik yang dia memperkirakan bahwa it's a lawan yang ya seperti Pilpres dan Pilkada kemarin lah, lawan yang waduh ini hampir lawan kota kosong kita. Kira-kira seperti itulah, karena Pak Irsan punya segalanya lah, kapitalnya punya segalanya, cuma Rininta siapalah, Rininta cuma modal nekat dan keberanian and also idealisme, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Wanda. Tepuk tangannya malu-malu boleh. Nah di sini juga ada Adi ya. Hai Adi. Jadi boleh cerita sama Kevin? Kesawadikap, kapunhap. Namloy. Jangan panjang-panjang. Kumaha damang? Pangestu. Kevin. Potong lagi nih Pak, nggak bisa dipausuin. 750. Vin, di sini berperan sebagai apa sayangku? Aku di sini berperan sebagai Adi, itu sahabat dan orang WO-nya Bayu. Mungkin di tengah-tengah ketegangan, di tengah-tengah yang bikin lemes, ada Adi dan Nina, sebenarnya ada Asyel juga. Kita berdua menjadi icebreaker-nya si Bapak Bayu ini, supaya nggak tegang terus, kita lemesin juga. Iya, biar nggak tegang, kalau gue nontonnya tegang banget kok. Deg-degan. Oh jadi itu ada sebagai sebenarnya basementnya Bayu ya? Betul, kita pokoknya garda terdepan ketika Bayu ada sesuatu. Oke, terima kasih ya di Kevin, terima kasih ya. Nah ada juga pemain terakhir kita ini, gue bingung juga dia perannya apa, tadi cuma lihat sebentar doang ya, tapi pengen boleh cerita dong ya, pasti banyak banget nih ceritanya kan. Ada Rian Winter di sini jadi Jimmy ya, mau dinyalain? Oke. Selamat sore semuanya, terima kasih yang udah datang. Betul banget. Oke, jadi peran aku di series ini itu sebagai Jimmy, itu perannya sebagai fotografer yang membantu pernikahannya Dedi dan Rena, dan juga aku itu fotografer dipilih oleh Bayu. Mungkin untuk karakternya bisa ditonton di episode selanjutnya. Kamu tuh gemes banget sih. Brodong. Hati-hati dibawa pulang. Boleh, mau gue kantongin. Oke, boleh. Itu dia tadi kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan para caster kita, dan juga ada produser di sini, ada penulisnya juga, ada dari WTV Maxima dan juga Ultimate, dan juga pasti ada sutradaranya. Dan jangan lupa ingat ya, jangan nonton bajakan ya, ngeblur, ya, nggak seru banget. Dan kita ini mulai
tanggal berapa tayang di WTV-nya? 24 Oktober ini. Setiap hari apa? Dimulainya? Jadi di WTV akan perdana episode 1 akan tayang tanggal 24 Oktober hari Kamis ini, dan minggu depannya setiap Rabu dan Kamis pukul 18.00 WIB. Oke. Baik, terima kasih. Sekarang kita berikan kesempatan dong untuk teman-teman dari media. Kita pertama 3 orang dulu ya. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Yang pertama bertanya ini akan mendapatkan hadiah.